Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Pangururan Samosir dirazia petugas gabungan. Konsumen gugat operator seluler karena kartu seluler tidak dapat digunakan dan limit pembayaran naik. Kampung Ulos Gedogan, tempat para perempuan Batak lestarikan tradisi menenun. Razia dilakukan di Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Pangururan Kabupaten Samosir. Petugas dari Lapas, Polri, dan TNI dikerahkan untuk menyisir setiap kamar tahanan, mencari benda-benda yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Puluhan petugas dari Lapas Pangururan, Polri, dan TNI tampak menyisir setiap kamar tahanan. Razia ini digelar di Lapas 3 Pangururan bersama Polri dan TNI pada Sabtu dini hari. 6 kamar tahanan yang dihuni 110 orang warga binaan satu persatu diperiksa oleh petugas gabungan tanpa perlawanan. Target operasi mencari barang-barang terlarang di kamar tahanan seperti telepon genggam, narkoba maupun benda tajam yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Hasilnya ditemukan sejumlah barang yang berpotensi untuk disalahgunakan, seperti benda logam dan barang lain yang tidak sesuai aturan. Wah, ada beberapa yang ditemukan di sini, tapi barang-barang tersebut tidak berbahaya untuk berada di lapas untuk itu. Tapi ini menjadi masukan kepada kami, masih ada barang-barang berupa sendok, ini menjadi gangguan keamanan, termasuk ada botol-botol yang bisa menyebabkan gangguan keamanan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Barang yang ditemukan oleh petugas di kamar tahanan langsung dimusnahkan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumatera Utara telah menegur wali kelas yang melarang siswi SMA Negeri 1 Gunung Sitoli ikut ujian karena belum membayar uang sumbangan. Kini siswa tersebut telah mengikuti ujian susulan dan dapat belajar seperti biasa. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumut, Ugustinus Halawah, telah memonitoring kasus tersebut. Menurutnya alasan apapun tidak dibenarkan siswa dilarang ikut ujian. Apalagi masalahnya hanya belum membayar uang sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak wajib. Menurutnya jika di kemudian hari masih ada kasus serupa, maka Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi berat kepada setiap guru yang bertindak sewenang-wenang. Kita akan memberikan sanksi kepada guru atau wali kelas tersebut, akan kita kasih teguran supaya tidak berulang, bahwa semua siswa yang mengikuti ujian tidak ada halangan, dan sudah kita ketemu dengan siswa tersebut, dan anak tersebut siswa kita atas nama Faryatun Gea sudah mengikuti ujian susulan dan sudah aktif sekolah seperti biasa. Upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 28 kg digagalkan Polda Sumatera Utara. Narkotika dalam belasan paket tersebut sedianya akan diedarkan ke provinsi lain. Paket sabu-sabu dengan berat 28 kg dikemas dalam puluhan kantung plastik. Seluruhnya disita tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu dalam 2 penggerebekan berbeda di Kabupaten Labuhan Batu. Sabu-sabu dikirim melalui jalur darat dengan 2 gelombang dan melalui perantara orang yang berbeda. Dari lokasi penggerebekan pertama, petugas menyita 13 kg sabu-sabu. Sedangkan dari lokasi kedua sebanyak 15 kg sabu-sabu.
Paket narkoba dalam jumlah besar tersebut rencananya akan dikirim keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Kedua tersangka ini dikendalikan oleh DPO IFH yang sedang kita lakukan pengejaran. Yang 13 kg saya tambahkan sedikit bahwa mereka ini ada 2 pengendali dan DPO. Dua-duanya warga negara Indonesia. Dari 2 lokasi penggerebekan, 4 tersangka diringkus polisi. Mereka dijerat menggunakan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Di tengah gempuran tekstil pabrikan, kaum perempuan Batak pertahankan tradisi menenun ulos gedogan. Untuk wisatawan yang ingin belajar, bisa juga mencobanya saat berkunjung ke Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kabupaten Samosir. Sederetan perempuan Batak di halaman perkampungan ini terlihat sibuk menenun ulos gedogan. Ulos ini jadi kain sakral sebagai identitas Batak. Beginilah suasana kampung ulos di Huta Raja Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan khas rumah Bataknya. Kegiatan sederetan perempuan Batak di perkampungan ulos ini jadi salah satu target kunjungan bagi wisatawan yang datang berlibur ke Kabupaten Samosir. Pengunjung bisa lihat tangan-tangan terampil para perempuan di sana dengan penuh kesabaran saat memainkan helaian benang yang beragam warna. Rangkaian benang itu berubah menjadi ulos dengan motif yang beragam. Tak sedikit juga dari wisatawan yang datang berlibur ke perkampungan ini mencoba alat tenun gedogan untuk memperagakan cara bertenun ulos. Tampak beberapa manekin memajang paduan kain ulos dengan baju atasan dan cantik. Ya, galeri ini membantu pemasaran hasil tenun para perempuan Batak yang menjaga warisan leluhur. Kain Batak itu sebelumnya telah diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Galeri ulos di perkampungan Ulos Huta Raja ini kini jadi harapan baru bagi penenun. Deretan ulos yang berwarna-warni dapat dilihat pengunjung sekaligus membeli langsung di galeri ini. Tidak suka yang diciptakan oleh nenek moyang kita begitu aja punah. Jadi aku angkat. Penjaga warisan leluhur suku Batak ini gimana rasanya, Ibu? Perasaan saya sangat-sangat bangga. Karena apa? Sudah termasuk dunia menjunjung tinggi harkat dan martabat ulos Batak itu. Ini itu dengan langsung kita menunggu pengunjung atau wisatawan yang membeli ulus kemari. Ini diproses oleh marketing kita, dari sini 2 marketing kita dengan admin kita. Nah, mereka memasarkannya dengan menjual langsung di galeri, ada juga melalui medsos seperti IG, mereka buat live, mereka kirim foto dengan video di IG sehingga banyak yang mengetahui. Di galeri ini, ulos dapat dibeli langsung oleh masyarakat maupun wisatawan yang datang. Pemasaran juga dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk membantu penenun memasarkan hasil produksi ulos. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Seorang warga di Langkat menggugat operator seluler setelah kartu seluler miliknya tidak dapat digunakan. Bahkan limit pembayaran naik dengan nominal yang cukup besar. Kasus sabotase dan pencurian data operator seluler Telkomsel berujung di pengadilan. Seorang warga bernama Fantoni Huang menggugat PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Stabat Langkat. Bersama kuasa hukumnya, ia meminta pertanggungjawaban atas sabotase dan pencurian data yang ia alami. Dalam sidang gugatan pertama, Fantoni menceritakan awal mula terjadinya sabotase serta pembobolan data pada kartu halo miliknya. Kartu halo yang sudah lama dipakai tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Saat dicek, Fantoni menemukan limit pembayarannya juga naik dengan nominal yang fantastis tanpa persetujuannya. Fantoni menduga kartu halo miliknya telah dipergunakan oleh orang lain. Pasalnya, beberapa mitra bisnisnya sering diganggu oleh orang yang memegang nomor ponsel miliknya.
Beberapa nomor handphone milik klien kami itu tidak bisa digunakan. Dan ketika klien kami mencoba konfirmasi, meminta riwayat panggilan, namun tidak ada penyelesaian, sehingga jalan satu-satunya yang harus kami tempuh adalah gugatan ke pengadilan ini. Terutama pastinya kan ada kerugian material dan psikis, mental dia, sehingga bukan hanya terdapat diri dia, keluarga dia, dan anak-anak, sehingga relasi terkait pekerjaan yang berhubungan dengan klien saya ini terputus karena adanya gangguan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam sidang gugatan pertama, pihak tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan. Nantinya pengadilan akan menerbitkan surat panggilan kedua untuk tergugat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Sebuah gubuk di kebun sawit di Kuala Selatan, Labuan Batu yang dijadikan tempat transaksi sabu-sabu digerebek polisi. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 1 orang dan barang bukti. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mendatangi area perkebunan sawit di Desa Gunting Saga, Kuala Selatan yang disinyalir menjadi tempat jual beli sabu-sabu. Saat sampai di dalam perkebunan, polisi menemukan sebuah gubuk bambu yang dipergunakan untuk transaksi sekaligus tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Di gubuk ini polisi menangkap 1 orang bernama Andre. Saat digeledah, polisi juga menemukan paket sabu-sabu siap edar sekaligus alat penghisapnya. Menurut pengakuan Andre, sabu-sabu itu didapat dari seseorang warga asal Gunting Saga. Sebenarnya ini pelaku sengaja membuat gubuk-gubuk yang dijadikan dari bambu tepas dan dijadikan sebagai tempat. Jadi para pembeli datang ke tempat tersebut, membeli dengan langsung membayar dan langsung menggunakan narkoba sabu di tempat tersebut. Polisi bongkar dan membakar gubuk ini agar tidak bisa lagi digunakan untuk tempat pesta narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.